Dalam rangka meningkatkan daya dukung das atau daya aliran sungai, dukungan IPTEK oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan diselenggarakan melalui dua penelitian, yakni sistem pengelolaan das dan teknologi pengelolaan lahan pendukung pengelolaan das atau teknik konservasi tanah dan air. Dalam kesempatan ini kami hanya akan menyampaikan penelitian tentang sistem pengelolaan das. Penelitian ini dimulai dari sistem karakterisasi das yang kemudian digunakan sebagai basis dalam memformulasi sistem pengelolaan das. Penelitian sistem karakterisasi das dilakukan pada tahun 2003 sampai dengan 2009, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian sistem pengelolaan das mulai tahun 2010 dan diharapkan tahun 2014 selesai. Hasil penelitian sistem karakterisasi das menghasilkan dua buku, yakni formulasi karakterisasi subdas dan formulasi karakterisasi das lintas kabupaten. Formulasi karakterisasi subdas, di mana daerah tangkapan airnya dalam kabupaten dominan, diformulasi dalam buku sidik cepat degradasi subdas. Di dalamnya mengandung formula-formula banjir, kekeringan, tanah longsor, kekritisan lahan, dan sosial ekonomi kelembagaan. Sedangkan formulasi karakterisasi das lintas kabupaten dituangkan dalam buku tipologi das. Sedangkan hasil penelitian sistem pengelolaan das adalah buku sistem perencanaan das yang awal ini dan sudah dikeluarkan pada tahun awal 2012. Hampir bersamaan dengan diterbitkannya buku sidik cepat degradasi subdas, banyak terjadi bencana banjir dan tanah longsor di negeri ini. Sehingga oleh pengguna banyak permintaan bagaimana kalau buku sidik cepat tentang banjir dan longsor itu dijabarkan lebih rinci. Sehingga kita terbitkan buku teknik mitigasi banjir dan tanah longsor. Dari buku ini bisa digunakan sebagai dasar pemetaan daerah rawan bencana dan diagnosis kejadian bencana. Di dalam buku tersebut diuraikan bahwa banjir dan tanah longsor tidak selalu merupakan proses tunggal, tapi merupakan proses kombinasi atau multiproses antara tanah longsor dan banjir. Sebagai contoh adalah banjir bandang di Langkat, Sumatera Utara, Panti di Jember, dan Basior di Papua Barat. Jadi prosesnya adalah tebing sungai itu longsor kemudian menyumbat sungai, sehingga terjadi akumulasi air di sebelah hulunya. Karena air terus bertambah, sehingga sumbatan tersebut jebol mengakibatkan banjir bandang. Nah, hasil buku tersebut disosialisasikan atau didiseminasi melalui alih teknologi dan bantuan teknis pada institusi terkait. Alih teknologi telah dilakukan pada staf teknis pada Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Das dan Perhutanan Sosial, Bagia Isfara di Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan, kemudian di unit kerja di Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Untuk mempermudah pengertian ini pada para pengguna, formula karakterisasi das disusun dengan memilah antara faktor alami dan manajemen, sehingga mudah diidentifikasi penyebab bencana itu karena faktor utamanya itu alam atau kesalahan pengelolaan sumber daya alam. Dalam formulasi banjir juga dipilah lagi antara karakteristik pasokan air banjir dan daerah kebanjiran, sehingga nanti kita bisa mengenali kesalahan itu adalah manajemen di pasokan air banjir, yaitu daerah tangkapan air atau daerah kebanjiran.